Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Kamis 23 Oktober 2025 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Hari ini juga hari yang spesial bagi Pastor Yandi. Selamat ulang tahun Pastor Yandi. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, damai, dan sukacita dalam setiap karya dan pelayanan Pastor Yandi. Akhirnya kita akan mendengarkan renungan hari ini. Halo, jumpa lagi para sahabat Daily Fresh Juice dengan saya Pastor Jonis Buntoro CDD di Paroki Kristus Raja di kota Medan. Injil kita hari ini diambil dari Injil Suci menurut Santo Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan puteranya, dan putera melawan bapanya, ibu melawan puterinya, dan puteri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa orang melempar sesuatu? Mungkin jika tidak dilempar, maka barang itu tibanya lambat. Kalau dilemparkan, akan lebih cepat sampai di tujuan. Kalau sampai mau dilempar, artinya waktunya sudah mendekat, tidak bisa ditunggu-tunggu lagi. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus, "Aku datang melemparkan api ke bumi. Dan betapa saya dambakan agar api itu selalu menyala." Kalau kita perhatikan kata api ini, itu biasanya menandakan kehadiran Tuhan. Contohnya, Musa menemukan semak belukar yang ada api menyala, tetapi tidak membakar semak itu. Dan Tuhan katakan, "Jangan mendekat." Dan disitulah Tuhan hadir. Ketika Roh Kudus turun atas para rasul, juga dalam bentuk lidah-lidah api. Pertanyaannya, apakah begitu mendesak sampai Tuhan mau cepat-cepat hadir di tengah-tengah kita? Tuhankah yang terlambat? Atau mungkin kita yang tidak membuka diri untuk menerima kehadiran Tuhan? Kita yang berlambat-lambat. Sampai-sampai Yesus harus mempercepatnya dengan melempar api, menghadirkan diri di tengah-tengah umat. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita artinya Ia peduli akan keberadaan kita. Ia mungkin juga sedih melihat kita berbuat dosa. Mungkin Dia juga ingin membebaskan kita dari belenggu dosa yang secara tidak sadar kita pertahankan terus. Tidak gampang orang bertobat. Sebenarnya langkah pertama untuk membebaskan diri dari belenggu dosa adalah keputusan saya mau bertobat. Hanya itu saja. Bukan dengan melawan godaan-godaan. Bukan dengan menyerang godaan-godaan di sekeliling kita. Atau menutup diri untuk tidak melihat godaan-godaan. Karena godaan setan tidak berpengaruh apa-apa pada kita. Kalau kita sendiri
tidak mengambil keputusan untuk tergoda. Masalahnya adalah kita setuju untuk tergoda. Kita sering berpikir, tak apalah, Tuhan ini Maha Rahim. Nanti juga Dia mengampuni saya kalau saya minta ampun. Benarkah kita begitu gampang minta ampun kepada Tuhan? Dalam berdoa saja berapa kali kita minta ampun kepada Tuhan atau minta Tuhan membantu kita keluar dari belenggu ini? Mungkin lebih banyak kita minta ini, minta itu, hal-hal yang hanya berguna untuk kesenangan jasmani kita. Jadi adakah Tuhan berlambat? Tuhan ingin cepat-cepat. Kita yang ingin berlambat-lambat, menunda-nunda pertobatan, menunda-nunda untuk menolong orang, menunda-nunda untuk mengampuni orang, membuat berbagai macam alasan, berkompromi dengan dosa. Padahal kita sedang menipu Tuhan dan menipu diri sendiri. Kita tidak suka ditipu, tetapi kita sendiri yang menipu diri kita sendiri dengan tidak mau bertobat, dengan tidak mau mengampuni orang, dengan tidak mau membuka diri terhadap nasihat-nasihat orang lain. Yesus dengan jelas mengatakan akan ada pertentangan di dalam satu keluarga. Mengapa orang bertentangan? Pasti beda pendapat. Kalau pendapatnya sama-sama baik, orang akan bersatu. Tapi kalau berbeda, bisa jadi ada pendapat yang baik, ada pendapat yang buruk. Ada pendapat yang bisa menyelamatkan jiwa, ada pendapat yang mungkin akan merusak jiwa. Kekerasan hati untuk melakukan suatu kejahatan, suatu penipuan, suatu kepalsuan. Baik dan buruk itulah yang bertentangan. Jadi jangan berfokus kepada ayah bertentangan dengan anak, ibu dengan anak perempuan, mertua dengan menantu perempuan. Bukan itu. Karena orangnya bisa siapa saja. Tetapi yang bertentangan adalah keinginan baik dan keinginan buruk. Kalau kita semua berkeinginan baik, maka kita sudah sejalan dengan kehendak Tuhan. Tidak akan ada pertentangan. Dan kehadiran Tuhan diharapkan dapat memurnikan kita. Seperti api memurnikan emas dan perak. Di negara-negara yang mengalami musim dingin, itu terjadi karena matahari kurang bersinar di situ. Matahari ada di belahan bumi yang lain, maka mereka kedinginan. Artinya mereka kurang kehangatan. Di tempat di mana banyak kebencian, artinya kurang belas kasih di situ. Karena itulah Tuhan mau segera melemparkan api kepada kita, menghadirkan diri. Tugas kita apa? Membuka diri untuk dihadiri oleh Tuhan, untuk diawasi oleh Tuhan, untuk diajar oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan, bahkan mungkin dihukum oleh Tuhan. Tapi kita tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan untuk kita semata-mata untuk menyelamatkan kita. Masalahnya adalah kita tidak tahu menggunakan kehendak bebas kita dengan benar. Bebas bukan berarti bebas berbuat dosa. Kebebasan yang Tuhan berikan pada kita adalah bebas dari dosa, bebas dari si jahat. Kalau bebas dari si jahat, maka yang tersaring adalah yang baik. Semoga kita sungguh bisa merasakan api Tuhan berkobar-kobar dalam diri kita, sehingga kita mampu memberikan kehangatan kepada diri kita sendiri, juga kepada orang lain. Memberikan harapan kepada diri kita sendiri, juga kepada orang lain. Disitulah kita merasakan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, sadar tidak sadar hati kami semakin dingin. Meskipun kami tidak kedinginan. Kalau kedinginan maka kami mencari kehangatan. Justru kami dingin tetapi tidak merasa kedinginan.
itulah yang lama-kelamaan akan menenggelamkan kami di dalam kehancuran dan kegelapan. Lemparkanlah apimu ya Tuhanku, nyalakanlah di dalam hatiku, biarlah dia berkobar-kobar, memancarkan kehangatan dan belas kasih kepada sesama. Ampunilah kami yang kadang-kadang lebih memilih kegelapan daripada terang, lebih memilih kurang hangat daripada kehangatan yang sejati yang datang dari Engkau sendiri. Tuhan, tolonglah kami. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 Oktober 2025. Terima kasih kepada Pastor Yandi untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Sekali lagi, happy birthday Pastor Yandi. Salam Fresh Juice.